Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Bimbel Aritmatika membahas tentang fungsi rasional. Oke adik-adik, perhatikan penjelasannya. Fungsi rasional itu memiliki bentuk fx sama dengan gx per hx, di mana hx-nya tidak boleh sama dengan 0. Fungsinya berbentuk pecahan ya, ada pembilang, ada penyebut. Yang atas ini berupa fungsi, yang bawah juga berupa fungsi. Sebetulnya ada beberapa bentuk fungsi rasional, tetapi dalam hal ini kita akan membahas dua. Nanti adik-adik tinggal ikuti polanya, cara mengerjakannya. Yang pertama yang akan kita bahas bentuknya fx sama dengan ax ditambah b per px ditambah q. P-nya tidak boleh sama dengan 0. Bentuknya yang atas linier, yang bawah juga linier. Kemudian bentuk yang kedua, fx sama dengan a kali x pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Dibagi P kali X pangkat 2 ditambah QX ditambah R. A tidak boleh sama dengan 0, P tidak boleh sama dengan 0. Yang atas berupa fungsi kuadrat, yang bawah juga fungsi kuadrat. Oke, kita bahas dulu bentuk yang pertama. Kita akan membahas cara menggambar grafik fungsi dari fx sama dengan ax ditambah b per px ditambah q. Langkah-langkahnya, yang pertama, tentukan titik potong dengan sumbu x, yaitu dengan mengganti y sama dengan 0 atau fx ini sama dengan 0. Yang kedua, tentukan titik potong dengan sumbu y dengan mengganti x sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, tentukan asimtot tegak. Nah, maksud dari asimtot tegak, nanti adik-adik kita ke contoh bagaimana cara menggambarnya, nanti akan paham ya. Asimtot tegak itu maksudnya supaya y mendekati tak hingga, maka yang bawah ini harus kita buat 0, yaitu px plus q sama dengan 0. Nah, nanti akan ketemu x-nya. Yang keempat, tentukan asimtot datar. Maksudnya, supaya x-nya mendekati tak hingga, maka kita harus dapatkan y sama dengan a per p. Yang atas koefisien dari x, yang bawah koefisien dari x. Yang terakhir, gunakan tabel untuk menemukan titik bantu. Nah, untuk langkah nomor 5 ini, nanti kita ke contoh soal, nanti apa kegunaan dari titik bantu ini ya. Kemudian kita bahas menentukan domain dan ring. Domain adalah daerah asal, ring daerah hasil. Tipsnya, adik-adik harus bisa menggambar fungsi rasionalnya ya. Nomor 1, domain atau daerah asal dari fx sama dengan ax ditambah b per px ditambah q merupakan semua nilai x kecuali asimtot tegaknya. Ini bisa dituliskan dalam bentuk himpunan df sama dengan himpunan x anggota bilangan real sedemikian hingga x tidak sama dengan asimtot tegak. Yang kedua, ring atau daerah hasil dari fx sama dengan ax ditambah b per px ditambah q merupakan semua nilai y kecuali asimtot datarnya. Ini bisa dituliskan dengan rf sama dengan himpunan y himpunan y anggota bilangan real sedemikian hingga y tidak sama dengan asimtot datar.
untuk bentuk yang kedua ini, kita bahas pada video selanjutnya ya. Oke adik-adik, sekarang kita praktekkan ke contoh. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x dikurangi 4 per x ditambah 2. Pertanyaannya, A. Gambarlah grafik fungsinya. Yang B. Tentukan daerah asal dan daerah hasilnya. Oke, kita jawab. Diketahui fx sama dengan 2x dikurangi 4 per x ditambah 2. Kita akan gambar grafik fungsinya. Langkah yang pertama yaitu titik potong dengan sumbu x, atau dengan cara mengganti y sama dengan 0. Y itu sama dengan fx, jadi kita dapatkan 0 sama dengan 2x dikurangi 4 per x ditambah 2. Penulisannya saya rubah, 2x dikurangi 4 per x ditambah 2 sama dengan 0. Ini tinggal kali silang saja. Jadi kita dapatkan 2x dikurangi 4 sama dengan 0. 2x sama dengan 4, negatif 4-nya ini dipindah ke kanan. Kemudian kita bagi 2, x sama dengan 2. X-nya sudah ketemu 2, y-nya 0. Jadi kita ketemu titik 2,0. Langkah yang kedua, tentukan titik potong dengan sumbu y, yaitu dengan mengganti x sama dengan 0. Di sini ya, x-nya kita ganti 0. Jadi, y sama dengan, ini saya tulis lagi, 2x dikurangi 4 per x ditambah 2. Y sama dengan 2 kali 0 dikurangi 4 dibagi 0 tambah 2. Y sama dengan negatif 4 per 2. Kita dapatkan y sama dengan negatif 2. Y-nya negatif 2, x-nya 0. Jadi kita ketemu titik 0, negatif 2. Kemudian kita tentukan asimtot tegaknya, yaitu supaya y mendekati tak hingga, maka yang bawah itu harus kita buat 0. X ditambah 2 sama dengan 0. Kita dapatkan x sama dengan negatif 2. Oke, garis asimtot tegaknya sudah ketemu. Kemudian langkah yang keempat, asimtot datar. Yaitu supaya x mendekati tak hingga, kita harus cari y-nya, yaitu y sama dengan koefisien dari x, ini yang atas, dibagi koefisien dari x yang bawah. Koefisien dari x yang atas 2, yang bawah 1 ya. Jadi y sama dengan 2 per 1 sama dengan 2. Y-nya sudah ketemu. Y sama dengan 2. Nah, langkah-langkahnya sudah. Untuk yang gambar, untuk yang tabelnya, untuk garis bantunya nanti kita gambar dulu. Untuk yang mendatar, ini saya pakai skala 22, 4, kemudian di sini 6. Dan yang ke kiri negatif 2, negatif 4. Untuk yang ke atas atau yang vertikal, ini juga skalanya 22, 4. Kemudian yang bawah negatif 2, negatif 4, negatif 6. Sekarang kita gambar dulu asimtot tegaknya. Yang ini ya. X sama dengan negatif 2. Jadi di sini saya kasih garis putus-putus karena ini nanti tidak pernah menyentuh garis asimtot ini, hanya mendekati, maka buatlah garis putus-putus. Ya, X sama dengan negatif 2. Kemudian asimtot datarnya Y sama dengan 2. Jadi di sini kita garis putus-putus. Ini Y sama dengan 2. Sekarang kita letakkan titiknya ini pada koordinat kartesius. Ini kita ketemu titik 2,0. Berarti ada di sini 2,0. Kemudian 0, negatif 2. Berarti ada di sini. Nah, apabila adik-adik hubungkan dua titik ini kan sepertinya nanti jadi garis lurus.
gitu ya. Padahal grafik fungsi ini bukan garis lurus gitu ya. Jadi kalau hanya 2 titik, kita tidak tahu apakah ini lurus atau melengkung gitu. Jadi kurang bisa ditentukan. Nah, untuk dapat menentukannya, ini gunanya kita membuat tabel, kita cari titik lain untuk membantu membuat grafiknya. Oke, sekarang titiknya ini kita letakkan dulu di tabel ya. 2,0, kemudian 0,-2. Nah, usahakan adik-adik untuk membuat titik bantu itu, carilah yang bulat hasilnya gitu ya, supaya membuatnya mudah. Misalnya, saya ambil ini ya, masih sebelah kanan dari asimtot tegak. Jadi saya pilih sebelah kanannya sini. Misalnya -1, berarti ada di sini ya, -1. Kita lihat -1 itu dimasukkan di mana? Dimasukkan di fungsinya. Berarti 2 kali -1, -2, -2 kurangi 4, -6. Dibagi -1 tambah 2, itu 1. Berarti -6 dibagi 1, yaitu -6. Nah, ketemu -6. Jadi, kita buat titiknya. Oke, ketemu di sini. Kemudian, ini sudah, kita buat lagi, misalnya 6. 6, nanti ketemu berapa, kita masukkan di sini. 2 kali 6, 12. 12 kurangi 4, itu 8. 8 dibagi 6 tambah 2, 8. 8 bagi 8, 1. Jadi, ketemu 1. Oke, saya buat di sini. Nah, ketemu titik di sini. Nah, sekarang adik-adik perhatikan kalau titik-titik ini kita hubungkan sudah tidak lurus lagi, jadi sudah terbayang bahwa ini sebetulnya melengkung gitu ya grafiknya. Oke, kita buat. Nah, kira-kira grafiknya seperti ini. Ini tidak pernah menyentuh garis yang putus-putus ini ya, hanya mendekati. Maka garis ini disebut asimtot. Nah, sekarang apakah grafiknya hanya ini? Tadi kita sudah mencari angka-angka yang di sebelah kanan dari asimtot tegak. Yang sebelah kiri dari asimtot tegaknya belum kita cari. Nah, sekarang kita cari. Misalnya -4 yang ini ya. Ketemunya berapa? Dimasukkan di sini. 2 kali -4, -8. -8 dikurangi 4, -12. Dibagi -4 tambah 2, itu -2. -12 dibagi -2, berarti ketemu 6. Oke, ketemu 6. Nah, kita taruh 6 di sini ya. Ini 42, berarti di sini 6. Nah, ketemu titik di sini. Sekarang, misalnya -6, berarti ke sini. -6 kita masukkan di sini. 2 kali -6, -12. -12 dikurangi 4, itu -16. Dibagi -6 ditambah 2, itu -4. -16 dibagi -4, ketemunya 4. Oke, ketemu 4. Sekarang kita buat titiknya. Nah, ketemu titik di sini ya. Nah, karena ini sudah tahu bahwa grafiknya melengkung, maka ini kita juga tahu ini berarti juga melengkung. Nah, kira-kira seperti ini. Grafik yang atas ini simetri dengan grafik yang bawah. Apabila adik-adik cari jaraknya, ini akan sama terhadap titik perpotongan asimtot ini. Misalnya titik -6,4, apabila adik-adik cari jaraknya ke sini, akan sama dengan jarak titik 2,0 ke perpotongan asimtot ini. Kemudian, misalnya titik -4,6 di sini, misalnya dicari jaraknya, itu akan sama dengan
jarak titik 0, negatif 2 ini ke perpotongan asimtot. Nah, oke adik-adik, ini grafiknya sudah ketemu. Adik-adik bisa perhatikan warna hijau ini bentuknya yaitu hiperbola. Sekarang kita jawab yang B. Kita tentukan daerah asal dan daerah hasil. Adik-adik bisa lihat di sini seluruh X di sini ada nilainya, gitu ya. Nah, di sini misalnya di sini nilainya ke bawah, kemudian yang ini nilainya ke atas, yang ini di sini. Nah, semua ada nilainya kecuali X sama dengan negatif 2 atau asimtot tegak. Karena ini tidak pernah menyentuh grafik warna hijau ini, atau grafik warna hijau ini tidak pernah menyentuh garis X sama dengan negatif 2, hanya mendekati. Jadi domainnya yaitu DF sama dengan himpunan X himpunan X anggota bilangan real sedemikian hingga X-nya tidak sama dengan negatif 2. Kemudian ringnya di sini adik-adik perhatikan ini terus ke atas, terus gitu ya, mulai dari di atasnya 2 ini tidak pernah menempel garis Y sama dengan 2, hanya mendekati dan terus ke atas. Kemudian grafik yang ini mulai dari di bawahnya 2, terus ke bawah, tidak pernah menempel ini juga ya, tapi ini terus ke bawah. Jadi ringnya atau daerah hasilnya juga bilangan real. RF sama dengan himpunan Y anggota bilangan real sedemikian hingga, tetapi tidak pernah menempel garis ini. Y sama dengan 2, jadi sedemikian hingga Y tidak sama dengan 2. Oke adik-adik, selamat belajar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.